sambil dinikmati campuran yang ada tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para kiai, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Arwani Amin, Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah beliau berkenan hadir malam hari ini di tengah-tengah kita. Yang saya hormati mewakili Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kang Abdul Hakim. Beliau adalah wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon. Segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Duku Puntang, Mustasyar Al-Mukarram Kiai Haji Hadiri, Rais Syuriah Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syairozi, Khatib Syuriah Bapak Haji Mukhlisin, Ketua Tanfidiyah Bapak Jamaluddin, beserta segenap jajaran kepengurusan Tanfidiyah, ada mewakili Ansor, mewakili Ibnu IPPNU, juga mewakili pengurus ranting yang ada di Kecamatan Duku Puntang. Yang saya hormati mewakili Kapolsek Duku Puntang juga dan Ramil, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dapat bersilaturahim memenuhi undangan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Duku Puntang yang tertera dalam surat undangan adalah kegiatan rutin istighotsah setiap malam Kamis awal bulan. Sekaligus malam hari ini mendoakan almarhumin korban longsor yang kebetulan ada di wilayah Kecamatan Duku Puntang. Karenanya malam hari ini ada sedikit berbeda dari pengurus cabang turut hadir bersama ingin berdoa untuk sebagai ungkapan duka cita pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. 21 meninggal dunia, 9 sakit, terluka, baik luka ringan ataupun luka parah. Dan sampai dengan malam hari ini masih ada 4 yang belum diketemukan. Oleh karenanya dengan doa yang kita panjatkan malam hari ini, mudah-mudahan 4 yang masih tertimbun besok ditemukan. Amin. 9 yang sakit segera disembuhkan. Amin. Dan yang meninggal dunia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, istighotsah juga tadi kami dibisiki oleh teman-teman dari RPC Duku Puntang ini untuk berdoa bersama, yaitu untuk suksesnya kegiatan PDPKPNU yang akan dilaksanakan awal bulan depan. Ini merupakan kehormatan bagi KPNU MPC Duku Puntang dapat melaksanakan PDPKPNU. Dan menurut laporan dari panitia lokal, sampai dengan malam hari ini sudah tercatat peserta sebanyak 62, dibandingkan dengan 3 MPC yang lain yang sama dan lebih dulu mendaftarkan PDPK. Ada
pelaksanaannya setelah Duku Puntang sampai dengan saat ini masih bertahan di 14 peserta. Ada MWC Mundu yang pelaksanaannya di bulan Agustus masih di 41 peserta. Ini harapannya MWC Kecamatan Duku Puntang tidak direschedule oleh PBNU. Maksudnya di bulan Juni, karena pelaksanaan Duku Puntang adalah tanggal 4, 5, 6 Juli, ini awal bulan, maka ditarik 15 hari dari tanggal 4. Antara tanggal 25 Juni, PBNU akan memberikan keputusan apakah PDPKPNU MWC Duku Puntang Angkatan 10 ini akan lanjut atau ditunda. Ini tergantung jumlah peserta. Peserta minimal 70 peserta untuk PDPKPNU. Syukur-syukur bisa melebihi 70 dan semuanya bisa dinyatakan lulus. Informasinya PDPKPNU Angkatan 10 ini akan menyaingi PDPKPNU Angkatan ke-7 di Ciledug. Ciledug itu 113 peserta dan lulus 112. Hanya satu yang tidak lulus. Jadi kalau mau menyaingi Ciledug masih 62, masih kurang separuh pesertanya. Silakan, masih ada waktu untuk mendata peserta. Mustasyar MWC Duku Puntang Kiai Haji Hariri yang membawahi Yayasan Insan Kamil Yamin itu sudah menginstruksikan semua guru-guru Yamin wajib PDPKPNU, bukan sunat lagi, sampai wajib. Ada 50 guru, kata saya, kalau dari 50 itu tahun ini cukup 15 saja. 15 saja bisa daftar ikut PDPKPNU. Itu sudah bagus, 15 dari 50. Nanti untuk tahun depan PDPKPNU lagi ngirim 15 lagi dan seterusnya. Rois Syuriah MWC Duku Puntang, beliau Kiai Haji Abdullah, ada yayasan yang guru-gurunya juga diwajibkan ikut PDPK. Ini barangkali belum sempat tersentuh atau belum sempat mendaftarkan diri, masih ada waktu. Insya Allah kelihatannya dari pergerakan panitia ini optimis. PDPKPNU Angkatan ke-10 di MWC Duku Puntang ini bisa mengikuti jejak PDPKPNU di Kecamatan Ciledug. Juga selanjutnya melalui istighosah malam hari ini juga kita bersama-sama berharap semoga semua pengurus ataupun keluarga besar Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Duku Puntang selalu dalam kesemangatan untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Semoga dengan semangat berkhidmat kita semua mendapatkan berkahnya Nahdlatul Ulama. Sekali lagi kami mewakili jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, tentunya Duku Puntang ini adalah sohibul musibah, karena Gunung Kuda ini ada di dalam teritorialnya MWC Duku Puntang. Setidaknya tingkat kepedulian kita juga tingkat kemanusiaan kita menyikapi korban-korban yang ada di Gunung Kuda ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Setidaknya dari KBNU MWC Duku Puntang juga saya mengikuti, memantau, sedang menggalang donasi. Ada dari ibu-ibu muslimat Fatayat malam hari ini tidak hadir karena sudah menyatakan kalau kegiatan malam tidak bisa hadir. Kalau siang apa
apapun insya Allah amin. Dari ibu muslimat Fatah yang sedang menggalang dana, ini bagian dari kepedulian KBNU MPC Dukuh Puntang. Sedikit ataupun banyaknya yang dihimpun dan kemudian diberikan kepada korban, ini adalah sekali lagi bagian dari kepedulian kita keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Dukuh Puntang. Setidaknya dengan kehadiran bapak-bapak saudara sekalian malam hari ini juga mendoakan keluarga yang tertimpa musibah. Insya Allah itu sekali lagi bagian dari kepedulian kita. Mereka para sahibul musibah, baik yang meninggal dunia ataupun yang sakit, terutama yang sampai saat ini belum diketemukan, tentu dalam kondisi yang tidak menentu, gelisah, cemas dan lain sebagainya. Insya Allah dengan doa yang kita panjatkan, mereka diberikan ketenangan oleh Allah. Terakhir, tentunya kami juga mengaturkan terima kasih Forum Komunikasi Kecamatan Dukuh Puntang, mewakili dari Ramil, juga Pak Polsek. Nah ini kalau dengan Pak Ramil, ini mohon barangkali kegiatan malam hari ini dititeni oleh KDM karena sudah berlaku jam malam. Ini anak-anak ilmu ini masih berkegiatan. Ini kalau misalkan di tengah jalan pulangnya, ini tertangkap Satgas. Nah ini sudah ada Bapak mewakili dari dan Pak Polsek yang membackup, insya Allah. Karena sekali lagi jam malam sudah berlaku di Jawa Barat. Di Jawa Barat, sekolah-sekolah yang ada di Dukuh Puntang itu sudah kalau jam 9 ada petugas yang keliling. Jadi kalau barangkali di depan juga mungkin ada petugas, tapi insya Allah di sini ada yang sudah berseragam yang akan melindungi dan mendampingi kita sampai selesai kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan baik berkaitan dengan perjalanan MPC Dukuh Puntang dan PDPKPNU yang akan diselenggarakan di MPC Dukuh Puntang pada tanggal 4, 5, 6 Juli yang akan datang. Menurut berita tadi sudah 62 orang yang sudah mendaftarkan diri, berarti standar minimum tinggal 8 orang lagi, dan insya Allah masih banyak yang belum mengisi ya. Dan mudah-mudahan sampai pada akhir Juni mudah-mudahan pesertanya melampaui dari batas minimum. Mudah-mudahan bisa sampai 80 ataupun sampai 100. Selanjutnya tausiah dan bacangan yang akan disampaikan Beliau Al-Mukarram di Haji Muhammad Al-Rani pada beliau selaku Rodis Suriah MPCNU. Kami persilakan. PCNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa yafa. Amma ba'du. Hadiratul muhtaramin, para kiai, para asatidz yang saya muliakan, khusus itu Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Hariri, Katib MPCNU Kecamatan Puntang, jajaran pengurus PCNU Kota Tujuan yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Sekretaris, ada Pak Wakil Ketua,
Ya, sebentar saja saya ngomong soal memang sudah lewat jam malam. Jadi tidak bisa. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa, maaf ini, saya merasa berkepentingan untuk hadir pada malam hari ini di sini karena acaranya adalah acara yang buat saya itu ciri Nahdlatul Ulama. Salah satu ikon dari amalia ubudiyah Nahdlatul Ulama itu yang malam ini kita lakukan, istighotsah, kemudian juga apalagi tahlil. Tahlil itu kan ternyata sekarang dilakukan oleh siapapun. Orang Muhammadiyah juga sekarang tahlil. Mereka yang tadinya tidak mau tahlil sekarang tahlil. Itu dan buat kita itu salah satu ikon. Kalau kemudian kita di kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya tahlil itu mulai surut pesertanya, mulai tidak dijaga, ini bahaya buat saya. Karena dulu dalam tanda kutip kita tukaran dengan orang lain itu kan gara-gara kami. Sudah jelas tadi sudah masa boleh tinggal. Ini kadang-kadang penyakit kita seperti itu. Para Bapak Ibu yang saya hormati, istighotsah yang mulai itu NU istighotsah. Dulu ketika belum terlalu lama sebenarnya istighotsah, ketika menjelang order reformasi itu, awal-awal bagian dari upaya menurunkan Soeharto itu pakainya doa istighotsah. Kemudian ketika PBNU juga akan mendirikan partai, itu juga istighotsah. Maka pada awal-awal istighotsah itu diterjemahkan, istighotsah itu artinya kampanye. Tapi perhatikan para kiai yang saya muliakan, istighotsah itu kemudian kan menjadi amalia ubudiyah sebagai besar bangsa Indonesia. Bapak-bapak Ibu bisa perhatikan, jangankan di komunitas umat beragama ya, di komunitas keagamaan, di tempat-tempat umum juga istighotsah. Anak-anak SMA mau ujian itu istighotsah. Apalagi orang sholat sih juga tidak. Tapi istighotsah secara maksud saya, kita sebenarnya ini pelajaran buat kita. Banyak sekali amalia ubudiyah yang itu ikonik untuk kita, yang memulai kita, kemudian dibesarkan, diramaikan, dipinjam, dipakai oleh orang lain. Termasuk sholawatan. Yang paling getol, yang paling senang sholawatan dari awalnya orang NU. Sekarang itu sholawatan bukan cuma warga NU, tapi bahkan mereka yang nyerang NU juga sholawatan. Kan begitu. Maka sekali lagi para yang saya muliakan, saya merasa berkepentingan sekali hadir. Apalagi memang kita merasakan baru saja musibah dialami oleh saudara-saudara kita. Saya tidak tahu persis latar belakang korban itu, tapi kalau dilihat dari namanya, insya Allah NU itu latar belakang. Ada tetangga desa dari saya itu ada dari desa Buntet, itu salah seorang sopir. Ya memang keluarga Nahdlatul Ulama. Amalia ubudiyahnya Nahdlatul Ulama. Karena itu yang kita lakukan pada malam ini yakin tidak percuma untuk mereka. Kita doakan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi
Gunung kuda itu Masya Allah. Namanya belum jalan gunung kuda. Ya gunung kuda. Karena begini, saya penasaran sebab kalau bapak-bapak tahu mau masuk Bunten, itu kan lewat jembatan itu kan. Itu orang Bunten nyebutnya kertek buang. Tapi nggak bisa diterjemah namanya jembatan orang. Orang Bunten nyebutnya kertek buang. Mau masuk Bunten itu kan sebelah barat rumah saya itu. Kalau rumah saya keluar dari komplek pesantren, kalau saya mau jadi satpamnya Bunten maka di awal itu. Kalau saya dulu ke Abah Hariri mau masuk Bunten itu mikotnya rumah saya. Ini makani pada habis ya apapun. Jadi kalau mikot, kalau masuk mikot ya kalau mau ke Bunten harus lewat mikot, mikotnya di tempat saya. Para kiai hadirin yang saya muliakan, sekali lagi mari kita lestarikan, kita jaga, kita ajarkan amalia ubudiyah abdiyah ini. Sebab inilah yang sesungguhnya salah satu substansi yang kita perjuangkan. Tadi secara bersama soal tadi soal politik itu bukan perkara sepele kalau dikembalikan kepada sejarahnya. Kita disebut ahli TBC itu kan karena ini karena tahlil. Bagaimana mereka punya jago berantas TBC, tahlil, bid'ah dan khurafat. Itu kan kita ini yang semuanya merupakan ikon dan amal yang ubudiyah. Selain yang paling pokok itu, saya ingin tambahkan sedikit, mohon maaf kalau terlalu lama, bahwa fikroh nahdiyah, saya beberapa kali berkata soal fikroh nahdiyah, itu fikroh yang wasatiyah. Buat saya harus utama kajian keislaman, pemikiran keislaman sekarang ini ya artinya NU Al-Azhar, pusat Ahlussunnah wal Jamaah dunia, itu mengusung tema Islam wasatiyah atau wasatiyatul Islam, dan itu adalah fikroh nahdiyah. Fikroh nahdiyah itu senantiasa di tengah itu masa, pokoknya tengah antara apapun, antara dalil akli dengan dalil nakli adanya di tengah. Tidak bukan harus dalil nakli juga, apalagi mutlak-mutlakan dalil nakli tidak. Dan catatan saya para kiai yang saya muliakan, itu fikroh Islam wasatiyah atau wasatiyah Islam itu diadu oleh mereka yang menolak fikroh wasatiyah, Islam wasatiyah, dan menyebut Islam wasatiyah itu pesanan, pesan sponsor. Islam wasatiyah itu mendangkalkan, mengakibatkan ghirah keislaman orang Islam itu menurun. Sebab Islam wasatiyah itu melawan dari Islam kafah. Nah, ini ada itu para bapak yang saya muliakan. Pak Mahfud kan dalam satu kesempatan sekitar 3-4 tahun yang lalu, agak lama memang sebelum COVID lah, saya mengisi sebuah kegiatan di Bandung. Saya bicara Islam wasatiyah, itu udah dikecam habis saya. Dikecam habis. Setelah saya bicara di pesantren dialog, ada yang pecah
jurusan NU ya seperti itu. Jadi apa bahasanya? Bukan politik praktis ya. Itu kan bukan partai politik dan tidak bicara politik, harus bicara politik secara praktis. Karena itu ya tadi dari sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama, NU itu senantiasa ketika secara komunitas, ketika bermuamalah dengan siapapun, NU itu salah satu patokannya, salah satu fondasinya adalah fikrah tasawufiyah. Ini yang banyak membuat kagum para ahli, para peneliti soal peneliti keagamaan dunia. Penelitian itu kan ada penelitian agama, ada penelitian keagamaan. Yang ahli penelitian keagamaan dunia itu mengagumi betapa Indonesia kok seperti ini. Indonesia yang beragam. Kalau dipikir, Masya Allah, Indonesia itu sangat beragam. Jangankan Indonesia, Cirebon saja sudah beragam. Cirebon yang utara Jawa, Cirebon yang selatan sudah. Yang selatan tidak, yang sudah tidak ngerti Jawa, yang Jawa tidak ngerti sudah. Tapi apa berantem karena itu kan tidak. Itu kekayaannya luar biasa. Nah, saya kebetulan berada di daerah perbatasan. Sebelah selatan saya sudah, sebelah utara saya Jawa. Kampung saya sendiri Jawa. Di sana kayak gitu. Saya di Pesantren Gedongan itu sebelah selatannya sudah desa Genang Koyak sudah. Ya ini kan biasa, tapi ya tetap saja masalah amalan biasa. Dan itu membuat orang lain juga bingung itu. Kok bisa seperti ini? Maka kalau kemudian ditanya bahasa Cirebon itu sebenarnya bahasa apa? Bahasa Cirebon itu bahasa Cirebon. Kata orang Sunda mirip Jawa, kata orang Jawa mirip Sunda. Kalau bahasa Cirebon itu, padahal bukan Jawa, bukan Sunda. Iya bahasa Cirebon itu punya struktur sendiri, bahasa tersendiri. Termasuk sukunya juga ternyata suku Cirebon itu tersendiri. Ini tambah apa? Yang ingin saya sampaikan para hadirin yang saya muliakan bahwa fikrah tasawufiyah yang senantiasa melandasi berbagai aktivitas dan program keluarga Nahdlatul Ulama. Karena fikrah tasawufiyah ini, karena toleransi seperti inilah, maka kemudian siapapun yang hidup berdampingan dengan NU aman dan nyaman. Orang-orang saya sering menyebut, saya sering sampaikan, ceritakan berkali-kali pun saya tidak bosan menceritakan ini karena buat saya ini luar biasa. Ketua Muda Cirebon itu namanya Pak Surya Pranata, itu seringkali ngomong ke saya, dan itu tidak perlu serius, Pak Kiai, saya ini muda, tapi walaupun muda saya tetap NU kan. Itu ada tetapnya itu dari kapan? Terus Pak Johannes Mulyadi itu pendeta Katolik. Itu dalam satu kesempatan beliau menyebut begini, biasa sekali. Kalau dengan saya biasa sekali ya. Itu tidak ada hal yang ramai. Pak
Sekali lagi, para yang saya muliakan, baik fikro yang tasamu'iyah atau fikro yang wasatiyah, itu bukan fikro yang tasawiyah. Awas, jangan dianggap itu karena khiro kita tentang agama yang kurang. Bukan. Tapi tetap bahwa tasawuf itu justru bagian dari inti, bagian dari substansi agama Islam yang kita yakini. Kita ini meyakini Islam kan sunnah wal jamaah. Lah salah satu pilar dari sunnah wal jamaah itu ya tasamu'iyah, wasatiyah. Dan itu kalau dia hormati. Kalau kemudian seperti ini pikiran seperti mungkin kemudian timbul amaliyahnya, praktiknya seperti apa? Ya praktiknya seperti yang sekarang ini biasa kita amalkan. Orang itu subuh turun, tapi ketika orang lain makmum dengan orang lain tidak
ما ظلمنا وعلى المسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين. عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله بأعدائك أعداء الدين وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك يا الله عليك يا الله عليك يا الله بأعدائك أعداء الدين وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك يا الله عليك يا
كل بجاه وبالاسم نومهم من الوعد بالشتى نرد بك الأعداء من كل بجاه وبالاسم نومهم من الوعد بالشتى ربي إني مظلوم فانتصر واجبر قلبي منكسر واجمع شملي المنتصر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المقتدر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مظلوم فانتصر واجبر قلبي منكسر واجمع شملي منتصر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المقتدر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مظلوم فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتصر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المقتدر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa Allahumma sallam. salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa Wa lam lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid Yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد
شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل وأوصل وبلغ
تأخذ